Kenalin, nama gue Andika, gue dari jurusan Teknik Fisika, Telkom University angkatan 2017. Perkenalkan, nama saya Serla Dewi Kusuma, jurusan Teknik Fisika Universitas Telkom angkatan 2018. Kenalkan, nama saya Tegar Satya Patsar, dari mahasiswa Teknik Fisika Universitas Telkom, lebih tepatnya dari angkatan 2016. Itu saya ingin kuliah di Telkom University, ambil jurusan teknik, namun saya bingung memilih jurusan teknik apa. Setelah saya mendengar tentang teknik fisika, saya tertarik untuk memilihnya karena teknik fisika merupakan fundamental ilmu teknik yang bisa menjembatani ke segala bidang teknik. Pertama, alasan saya adalah teknik fisika ini cakupannya sangat luas, yang dimana teknik fisika sendiri itu mempelajari tentang instrumentasi kontrol, rekayasa material, konversi energi, MDP, sinyal, fisika bangunan, elektromagnetika, dan lain sebagainya. Karena yang saya lihat di sini fokus dari teknik fisika ini nggak cuma hanya satu bidang, tetapi bisa bercabang sesuai kemampuan dan peminatan kita. Makanya kenapa saya tertarik, karena ya itu tadi bidang peminatan yang ditawarkan oleh jurusan teknik fisika ini sangat banyak. Sebenarnya awalnya gue disaranin sama orang tua gue buat masuk ke teknik fisika. Abis itu gue coba cari-cari informasi tentang teknik fisika, kayak kuliahnya gimana aja, belajar apa aja, dan setelah lulus bisa kerja di mana. Akhirnya gue tertarik dan memutuskan untuk masuk ke teknik fisika. Hal dasarnya yaitu kalian harus menguasai matematika, fisika, dan kimia pastinya, karena dari semester pertama sampai semester kedua itu perhitungan antara kalkulus, fisika dasar itu masih memang benar-benar digunakan. Dan untuk selanjutnya, untuk dari semester 3 sampai semester akhir, kita lebih belajar tentang bagaimana caranya merekayasa dan menganalisa dari setiap mata kuliah, contoh seperti elektronika dasar, rangkaian listrik, terus juga perpindahan massa dan kalor, termodinamika, dan lain-lain. Nah, yang dimana nanti ada sangkut pautnya dengan dunia perindustrian. Kita lebih banyak menghabiskan waktu dengan merekayasa dan menganalisa di setiap mata kuliah. Banyak banget sih yang dipelajari di teknik fisika ini. Di tingkat pertama kita belajar fisika dasar, kimia, algoritma pemrograman, dan belajar kalkulus. Dan masuk tingkat 2, tingkat 3 kita mulai belajar termodinamika, dinamika sistem, analisis thermal, elektronika dasar, gambar teknik. Dan di teknik fisika ini ada 3 peminatan, yaitu instrumentasi, energi, dan material. Teknologi yang semakin canggih, tentunya banyak dasar-dasar yang harus kita pelajari untuk bisa berinovasi mengembangkan teknologi tersebut. Di teknik fisika sendiri banyak sekali praktikum yang gak terduga, kayak kok bisa ya praktikum teknik fisika kayak gini ya. Ternyata kalau kita telah lagi, teori fisika itu kan kita kembangin ke sebuah teknologi. Nah, teori itu tuh kayak kunci untuk inovasi teknologi yang baru, kayak gitu sih yang bikin aku excited dan senangnya. Terus kayak misalnya kita praktikum nih, kalau di kampusku ada yang namanya tugas besar. Nah, kalau dari kita praktikum nih, sudah kita praktikum, nah di akhir tuh ada tugas besar. Tugas besar itu dimana kita disuruh membuat suatu teknologi sederhana yang membuat kita tuh merancang, berpikir bagaimana caranya alat ini tuh semurah mungkin, namun tetap bisa dioperasikan dengan jadi kita berpikir nih, gimana ya dari segi materialnya ini apakah sesuai, apakah bisa jalan, tapi kita harus cari barang-barang yang sesederhana mungkin. Itu sih yang makin tertantangnya dan bikin senangnya itu sih. Jadi kayak kita belajar dari bidang ini dulu buat bisa ngerjain teknologi ini. Belajar dari sini buat bisa ngerjain ini, kayak gitu sih yang bikin aku senangnya lagi. Teknik fisika itu jadi banyak pengalaman. Kalau misalnya kata alumni itu, yang kalian tuh kalau misalnya ngerjain tugas besar tuh harus bener-bener loh. Di dunia kerja tuh yang kalian kerjakan tuh
keamalin pastinya. Ya aku sih belum ngebuktiin, tapi aku percaya sih. Kita menjadi lebih tahu lagi kalau ilmu fisika itu banyak banget, dan kita juga menjadi tahu bagaimana penerapan ilmu fisika tersebut di dalam dunia teknik. Dan hal lain yang menurut gua bikin kuliah di teknik fisika itu menyenangkan, banyaknya acara-acara yang keren banget. Contohnya ada Teknojin, yaitu lomba teknologi nasional. Ada juga Piston, yaitu lomba olahraga di dalam internal teknik fisika. Dan masih banyak lagi acara-acara lain yang asik di teknik fisika ini. Kalau saya boleh bilang, kampus saya ini miniaturnya Indonesia, karena dari seluruh penjuru provinsi, kabupaten, dan pulau-pulau yang ada di Indonesia semuanya berkumpul jadi satu. Jadi yang membuat saya senang di jurusan saya adalah mulai dari rekan-rekan saya, mulai dari Sabang sampai Merauke pun ada di situ sih, yang saya merasa senang karena saya bisa mengenal lebih banyak adat, suku, bahkan logat bahasa dari rekan-rekan saya yang notabene memang rata-rata para perantau dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua. Banyak banget yang bilang kalau kuliah di teknik fisika pasti belajarnya fisika terus, tapi menurut gua enggak sih. Salah satu contohnya kita juga belajar kewirausahaan, yang dimana itu mempersiapkan mahasiswa apabila mahasiswa tersebut ingin membuka bisnis. Jadi kuliah di teknik fisika nggak selalu belajar tentang fisika. Benar sekali yang tanya, apakah teknik fisika nanti ketika lulus cuman bisa jadi dosen aja ya, atau cuman bisa jadi pengajar di instansi pendidikan? Sebenarnya lebih dari itu, kita juga bisa memasuki bidang perindustrian, apalagi industri yang berbau dengan teknologi, sistem kontrol, oil and gas, proyek kontraktor, dan lain-lain. Karena teknik fisika ini, yang saya rasakan kuliah di teknik fisika adalah bagaimana mahasiswa ini akan dicetak bagaimana agar bisa untuk merekayasa dan menganalisa suatu dari produk, dari apa yang mereka hasilkan, dan mereka bisa bertanggungjawabkan kelak. Jadi dibilang kalau hanya dia jadi pengajar atau dosen, menurut saya kurang tepat, karena lebih dari itu kita juga bisa bergerak di bidang oil and gas, terus proyek kontraktor, teknologi industri, sistem kontrol industri, dan lain-lain. Menurutku 20% yang suka fisika dan 80% yang tahan banting. Tahan banting kayak gimana ya? Tahan banting yang kayak kalau kalian tuh punya kemampuan yang tinggi. Dalam artian kalau kalian memilih jurusan ini emang pure kalian dengan keinginan sendiri. Yang kedua, punya rasa kekepoan yang tinggi, karena semuanya ini berawal dari kepo dan menghasilkan. Kayak gitu sih menurut aku. Untuk siswa dan siswa SMK juga bisa loh masuk ke teknik fisika, karena ada rekan angkatan saya juga dari SMK dan dia berhasil menyelesaikan studi hanya dengan jangka waktu 3,5 tahun. Dari siswa dan siswa SMK sendiri yang saya rekomendasikan adalah dari jurusan elektro, terus juga jurusan yang memang bergerak di bidang IoT atau sistem kontrol cerdas. Itu kita juga membutuhkan hal itu, apalagi mungkin ada SMK atau SMA yang suka di bidang robotik. Kita juga belajar tentang hal itu, jadi jangan berkecil hati. Bukan berarti siswa dan siswa SMK juga tidak bisa masuk ke jurusan kami, tetap bisa, tetapi ya harus dengan syarat kriteria yang memenuhi itu tadi. Menurut gua, orang yang cocok masuk ke teknik fisika adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang berani, orang-orang yang mau mencoba hal baru, dan orang-orang yang bisa bekerja di bawah tekanan. Karena menurut gua, kuliah di teknik itu pintar aja nggak cukup.